belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekarang ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua sudah hafal kan? Sudah, Bu. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang disebutkan namanya angkat tangannya ya. Lucia, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Ibu. Tika. Hadir, Ibu. Oke, sepertinya anak-anakku hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Kalau Ibu tanya apa kabarnya, anak-anak jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk agar anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu contohkan dulu ya. Ya, Tepuk Ibu. semangat. Nggak semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sepertinya anak-anak Ibu sudah semangat mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ya, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografi Indonesia, dan juga peserta didik dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Oke, sekarang anak-anakku naikkan alat tulisnya dan bukunya, kita mulai belajar. Ya, Bu. Oke anak-anak, sekarang perhatikan di depan. Di depan anak-anak sekalian sudah ada peta Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografisnya ditentukan oleh letak astronomis dan letak geologis. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau memperlihatkan video pembelajaran tentang letak geografis di Indonesia. Anak-anak perhatikan ya. Iya, Bu. Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik, ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Selain memiliki perairan yang menakjubkan, negara kita juga memiliki pesona daratan yang tak kalah indah loh. Apa saja ya kira-kira? Dan bagaimana sebenarnya karakteristik geografis negara kita? Yuk simak video ini sampai akhir. Wilayah perairan di Indonesia berupa lautan, danau, waduk, sungai, atau teluk. Sedangkan wilayah daratan berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, lembah, atau padang rumput. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautannya yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada daratannya. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, misalnya sebagai sumber makanan, sumber energi, hingga sumber ilmu pengetahuan. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena wilayahnya yang subur sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Lalu, bagaimana dengan letak geografis dari Indonesia?
Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Informasi ini bisa kita dapatkan dari peta. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah suatu daerah, misal pulau-pulaunya, lautannya, atau gunung-gunungnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 17 ribuan. Di antaranya, ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta diapit 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Melalui peta, kita dapat melihat bahwa negara Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Apa pengaruh letak geografis Indonesia? Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim atau iklim muson terjadi karena pengaruh angin muson yang bertiup dan berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju Asia, yang sifat anginnya cenderung kering. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim panas atau kemarau. Sebaliknya, angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju Australia, yang anginnya membawa banyak uap air. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim hujan. Dengan adanya musim panas dan musim hujan, Indonesia disebut memiliki iklim tropis atau iklim panas. Adapun iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembab. Pengaruh letak geografis lainnya adalah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia karena letak yang strategis dan berada di persilangan. Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dipisahkan oleh perairan. Pemisahan ini menyebabkan terjadinya keberagaman budaya, bahasa, peradaban, flora dan fauna, serta potensi sumber daya alamnya. Misalnya, dalam bidang budaya, ada tradisi rumah apung dan pasar terapung di Kalimantan. Tradisi ini dijunjung oleh penduduk yang mayoritasnya bekerja sebagai nelayan. Di sana, kekayaan lautnya yang melimpah. Selain itu, ada upacara sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Jawa sebagai bentuk rasa syukur. Tradisi ini terbentuk karena kondisi tanah yang subur, sehingga penduduknya banyak bekerja di bidang pertanian atau perkebunan. Letak geografis juga memengaruhi kependudukan di Indonesia. Pulau Jawa dan Bali memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Pulau Jawa memiliki tanah yang lebih subur, sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Karena itu, banyak orang yang bermigrasi atau pindah ke Pulau Jawa. Sementara, Pulau Bali dengan keindahan alam, budaya, dan pariwisatanya juga menarik orang untuk datang ke sana. Sudah lengkap ya pembahasan kita hari ini? Kekayaan laut dan tanah yang subur di Indonesia tentu dapat dimanfaatkan untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, yuk kita jaga alam Indonesia, di antaranya dengan menjaga kebersihan serta bijak dalam menggunakan air, bahan bakar, dan listrik. Oke anak-anak, dari video pembelajaran tadi, siapa yang bisa menjelaskan kembali materi tentang letak geografis Indonesia? Saya, Bu. Oke, Inam, silakan. Letak geografis Indonesia yang unik di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, serta terdiri atas ribuan pulau yang telah
benua Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Pasifik, Ibu. Oke, benar sekali Tika. Oke, sekarang Ibu mau anak-anakku membagi kelompok menjadi 3 bagian dan anak-anakku mencari dampak negatif dan dampak positif angin muson barat. Ya, Bu. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, silakan bagi kelompoknya. Sudah, Bu. Oke, siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Oke, kelompok misi silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, Bu. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dampak negatif. Yang pertama, banjir dan tanah longsor. Curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, terutama di daerah lereng dan perbukitan. Terus dampak positifnya, tanaman lebih subur. Curah hujan tinggi akibat angin muson barat membuat tanaman lebih hijau dan subur karena menyerap lebih banyak air. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya misi. Oke anak-anak, tadi Ibu telah menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Kita tahu bahwasannya Indonesia terletak di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan juga diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia dan Australia. Oke, selama pembelajaran Ibu, apakah anak-anakku bisa mengerti dengan baik? Bisa, Ibu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, Ibu akan menyimpulkan ya. Iya, Ibu. Setiap letak geografis pada suatu negara pasti akan memiliki pengaruh dari letak geografis tersebut. Pengaruh letak geografis Indonesia yaitu keberagaman budaya. Musim di Indonesia ada 2. Letak yang sangat strategis, ada banyak sekali jenis ikan, rawan terjadi bencana dan sumber daya alam yang sangat banyak. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu ajarkan kepada anak-anak sekalian pada hari ini. Ibu harap di rumah anak-anakku rajin belajar dan membaca buku pelajarannya ya anak-anak. Iya, Ibu. Sebelum pulang, Ibu minta Tika untuk memimpin doa. Ya, Ibu, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekian